Kita jumpa lagi di pembelajaran IPA bersama Bu Rosmani ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi masih tentang sistem reproduksi pada manusia. Tapi di pembahasan kali ini, pada video kali ini yang Ibu bahas adalah bagaimana proses pembentukan sel kelamin, baik itu pada laki-laki maupun perempuan, dan proses reproduksi itu sendiri pada manusia. Tapi sebelum belajar, baiklah kita sama-sama membaca doa dulu ya. Berdoa dimulai. Ya, baik anak-anak, kita langsung masuk pada materi ya. Sistem reproduksi pada manusia ya materinya. Ya, pembentukan sel kelamin atau gametogenesis pada manusia itu akan kita bahas dua ya, pada sel kelamin laki-laki atau pembentukan spermatogenesis dan sel kelamin pada perempuan atau disebut oogenesis. Yang pertama akan kita bahas adalah proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Ya, sperma adalah sel kelamin yang diproduksi oleh pria atau laki-laki. Sperma pembentukannya terjadi di dalam testis. Spermatogenesis ini terjadi ketika seorang laki-laki itu menginjak usia belasan tahun. Ya, memang berbeda-beda setiap orang ya, tapi paling cepat usia belasan ya, di bawah usia 10 tahun belum biasanya. Tapi memang tergantung dari banyak faktor ya. Lingkungan bisa juga mempengaruhi cepat atau lambatnya terjadi proses pembentukan sperma pada seorang anak laki-laki. Proses pembentukan sperma diawali dengan sel induk sperma atau yang disebut spermatogonium itu membelah secara mitosis beberapa kali menghasilkan banyak spermatogonium. Nah, kemudian sebagian dari spermatogonium tersebut terus membelah secara mitosis, sedangkan sebagian yang lain membesar menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer ini akan berkembang atau membelah secara meiosis yang pertama menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah lagi secara meiosis tahap yang kedua menghasilkan dua sel spermatid. Nah, spermatid, sel-sel spermatid ini akan berdiferensiasi menjadi sel spermatogonia atau sel sperma ya. Ya, selanjutnya kita lihat gambar dari tahapan spermatogenesis ya. Nah, pada tahap spermatogenesis ini ya tadi tahapannya ya, sel induk dari sperma atau yang disebut spermatogonium ini membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini menghasilkan spermatosit sekunder, dan spermatosit sekunder ini membelah menghasilkan spermatid. Nah, spermatid berkembang menjadi spermatozoa atau sel sperma ya. Kita lihat dari gambar ini, dari satu sel spermatogonium ini menghasilkan 4 sel sperma. Untuk lebih jelasnya mengenai proses atau tahapan spermatogenesis, silakan diperhatikan video berikut ya. Sperm develop in the seminiferous tubules of the testes. Primordial sperm cells, called spermatogonia, lie dormant in the outer compartment of the tubules from the late fetal period until puberty. At puberty,
the spermatogonia undergo mitotic divisions, giving rise to genetically identical cells. The cells grow gradually into primary spermatocytes, preparing to divide into cells half their size. Each of these primary spermatocytes undergoes a first meiotic division, forming two smaller haploid cells known as secondary spermatocytes. These secondary spermatocytes divide once more, giving rise to four haploid cells called spermatids, containing exactly half of the father's genetic material. Through a process known as spermiogenesis, the spermatids change shape, transforming into mature sperm cells. The spermatid's nucleus condenses, the acrosome appears, and the tail begins to grow. Much of the cytoplasm is shed. As spermiogenesis completes, the sperm cells break free from the Sertoli cell lining of the tubules into the lumina. The sperm cells are then stored in the epididymis, where they functionally mature. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah proses pembentukan sel kelamin pada wanita atau pembentukan sel telur yang disebut oogenesis, ya. Pembentukan ovum atau oogenesis ini diawali dengan yang pertama, oogenesis ini terjadinya di ovarium, ya. Pertama terbentuk oogonium yang bersifat diploid, kemudian oogonium tersebut membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Nah, oogonium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub yang pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi ootit dan badan kutub kedua. Ootit berkembang menjadi ovum yang bersifat haploid. Setiap oosit primer menghasilkan satu ovum. Untuk lebih jelasnya silakan kita lihat tahapannya melalui gambar, ya. Jadi di sini bisa kalian lihat pada organ reproduksi wanita yang bernama ovarium. Ini terdapat folikel sekunder, kemudian folikel sekundernya berkembang menjadi folikel de Graaf, kemudian folikelnya pecah sehingga dikeluarkan sel telur atau ovum yang peristiwanya disebut ovulasi. Nah, tahapannya diawali dengan oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer, kemudian terjadi pembelahan meiosis yang pertama, dari satu sel menjadi dua sel, yang satu menjadi oosit sekunder dan yang satu lagi menjadi badan polar yang pertama. Kemudian oosit sekunder membelah lagi secara meiosis yang kedua menghasilkan satu ovum dan satu badan polar yang kedua, ya. Ya, berikut kita saksikan dulu video production tentang of egg. oogenesis, ya. The production of egg in the female reproduction organ, the ovary, is called oogenesis. The production of reproductive cells in females occurs during certain periods. The eggs are protected and nourished by the ovary. There are a large number of follicles in the ovary. There is one primary oocyte in every follicle. Every month, one egg cell matures and is released into the fallopian tube to allow fertilization to occur. The eggs are formed from the two-end parent cell found in the ovaries of the reproductive system. These cells are called oogonium. The eggs begin development from the third month when the female is still in the uterus of its mother and continues until it reaches a certain age. The oogonium multiply through mitosis before the female reaches puberty. The oogonium grow and develop to prepare for meiosis. These cells are called primary oocytes.
In contrast with sperm production, during the production of eggs, meiosis produces one mature gamete. The 2N chromosome parent cell, Oogonium, produces 2N chromosome cells after meiosis 1. Of these, the small one is called first pole cell, while the large is called the secondary oocyte. As the cells complete meiosis 2, 3 small pole cells and 1 ootid with a large cytoplasm is formed. The pole cells produced during division disappear by dissolving. However, the ootid differentiates to form a mature egg cell. The purpose of meiosis during egg formation is to halve the number of chromosomes. Selanjutnya, ovulasi. Ya, apa itu ovulasi? Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium, ya. Pada ovulasi, ovum akan bergerak ke rahim dan bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal seperti spons, penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Perhatikan ya, ini di dalam ovarium terdapat sel telur. Ini silahkan dilihat. Sel telurnya mulai bergerak ya, menuju ke tuba Fallopi atau oviduct. Nah, proses ini yang disebut sebagai ovulasi ya. Proses reproduksi berikutnya adalah fertilisasi atau proses pembuahan. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Ya, bagaimana pertemuannya? Kita lihat gambar. Perhatikan, di ovarium itu sudah terdapat satu ovum yang masak, kemudian bergerak menuju ke tuba Fallopi. Nah, kita lihat ada sel sperma yang masuk dan bertemu di tuba Fallopi. Nah, inilah proses fertilisasi. Setelah fertilisasi, zigot berkembang menjadi embrio. Nah, embrionya nanti akan menempel di dinding rahim untuk berkembang menjadi janin selama 9 bulan 10 hari ya. Kalau sudah menempel berkembang menjadi janin, prosesnya disebut kehamilan. Ya, selanjutnya kita akan membahas bagaimana perkembangan embrio di dalam rahim selama 9 bulan 10 hari ya. Perhatikan gambar ini. Ya, ini dimulai dari sebelah kiri yang atas ya. Fertilisasi pada hari pertama, kemudian di hari kelima zigot yang sudah dibuahi itu akan berkembang menjadi embrio, jadi membelah selnya menjadi banyak, disebut blastosit. Kemudian hari ke-28 sudah terbentuk embrio, hatinya sudah terbentuk, kemudian juga organ-organ pentingnya ya sudah mulai. Kemudian hari ke-34 di situ mata sudah terbentuk, telinga, kemudian bakal kaki, tali pusarnya juga sudah terbentuk. Nah, di hari ke-40 sampai 42 itu sudah tonjolan tangan sudah membentuk jari-jari, kemudian mata juga sudah semakin jelas. Kemudian di hari ke-47 itu jari sudah terbentuk ya. Kemudian di usia kehamilan 16 minggu ini sudah sempurna ya, sudah terlihat sempurna, organ-organ juga sudah sempurna, sudah lengkap. Makanya kenapa di kebudayaan kita itu sering ada acara selamatan 4 bulanan ya, karena memang di usia 4 bulan ini sudah sempurna. Kemudian pada minggu ke-40 bahkan sudah tumbuh rambutnya ya, itu berat badan bayi juga sudah bertambah. Yang 40 minggu ini sudah siap untuk dilahirkan ya. Nah, ini bagaimana posisi janin di dalam rahim ibunya selama
40 minggu ya. Kehamilan seorang ibu itu dibagi menjadi 3 fase ya. Trimester pertama yaitu 0 sampai 12 minggu, kemudian trimester kedua 13 sampai 28 minggu, dan trimester ketiga yaitu 29 sampai 40 minggu ya. Pada trimester pertama kita bisa lihat 12 minggu itu kurang lebih 3 bulan ya. Ini bagaimana posisi janin ya, itu posisinya masih kepalanya di atas ya. Kemudian kita lihat di situ janin terletak di dalam suatu kantung ya. Kantungnya berisi cairan amnion atau air ketuban. Kemudian juga janin dihubungkan oleh ibunya melalui tali pusar. Nah, di dekat tali pusar itu di bagian ujungnya ada plasenta ya. Kemudian di trimester ke-13 sampai 28 atau trimester kedua minggu 13 sampai 28, ini janin sudah semakin besar ya ukurannya. Kemudian nanti di trimester terakhir atau yang ketiga usia 29 sampai 40 minggu, ini bagaimana kita melihat janin semakin besar, semakin sempit, kemudian air ketubannya semakin berkurang ya, dan posisi kepalanya sudah di bawah atau siap untuk keluar ya. Nah, kalau tadi kita bahas bagaimana jika terjadinya pembuahan. Nah, sekarang bagaimana jika pembuahan pada wanita itu tidak terjadi? Maka yang terjadi adalah menstruasi. Apa itu menstruasi? Ya, menstruasi itu adalah secara periodik itu dalam organ reproduksi wanita yang sudah balik, ovum yang matang akan dikeluarkan dari ovarium. Ya, ovarium itu akan bergerak menuju rahim. Nah, rahim secara periodik mengalami penebalan dinding endometrium, persiapan ya untuk menerima zigot hasil fertilisasi, ya siap-siap untuk hamil begitu. Kemudian jika fertilisasi tidak terjadi, maka ovum dan dinding rahim akan luruh atau keluar dari rahim sebagai menstruasi atau haid. Siklus menstruasi rata-rata 28 hari, tapi tidak semua orang siklusnya sama ya. Ada orang yang memiliki siklus menstruasi pendek, kurang lebih 18 hari. Ada juga yang memiliki siklus menstruasi panjang, yaitu kurang lebih 40 hari. Nah, siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon reproduksi. Nah, biasanya seorang remaja atau wanita menjelang menstruasi itu akan mengalami yang namanya gejala psikologis menjelang menstruasi ya, seperti mudah marah, kemudian cepat marah, sering kurang nyaman, tersinggung, dan rasa sakit pada daerah rahim atau perutnya ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana siklus menstruasi pada seorang wanita. Ya, gambar yang atas ini adalah bagaimana kondisi penebalan pada dinding rahim di 3 fase menstruasi pada wanita. Fase yang pertama adalah premenstruasi atau pramenstruasi, kemudian fase yang kedua fase menstruasi, dan fase yang ketiga adalah post atau setelah menstruasi. Ya, ini di bawahnya ada gambar kondisi dari dinding rahimnya. Ini kita bisa lihat pada gambar yang paling kiri ini, gambar yang bawah itu kondisi dinding rahimnya menebal. Kemudian yang tengah itu mulai tipis lagi, meluruh ya keluar. Ini gambar yang tengah ini proses menstruasi, dan gambar yang ketiga adalah kondisi dinding rahim yang sudah tipis lagi, sudah normal ya. Nah, sekarang pada gambar berikut kita akan melihat hormon-hormon yang berperan dalam proses menstruasi ya. Ini bisa kita lihat, ini siklus menstruasi 28 hari ya. Pada hari ke-1 sampai hari ke-6 ini adalah fase menstruasi. Kemudian hari ke-6 sampai hari ke-14 atau hari ke-13 ini fase praovulasi. Kemudian hari ke-14-nya setengah dari 28 itu ovulasi. Dan fase pasca ovulasi itu hari ke-15 sampai dengan hari ke-28. Di sini di atas, di bagian atas ada 4 hormon yang berperan ya, ada FSH, estrogen, LH, dan progesteron. Ini adalah hormon-hormon yang berperan dalam proses
menstruasi atau siklus menstruasi pada seorang wanita tiap bulannya ya. Nah, penjelasannya pada fase pertama di sini adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH atau follicle stimulating hormone ini memicu berkembangnya folikel dalam ovarium, ya. Jadi dia folikel ini akan berkembang. Yang merangsangnya adalah hormon FSH. Nah, kemudian pada proses perkembangan folikel ada beberapa folikel yang berkembang, tetapi hanya satu folikel yang terus berkembang tiap bulannya. Oke, jadi setiap bulannya hanya satu dikeluarkan sel telur ya pada wanita. Nah, kemudian masuk fase yang kedua adalah fase proliferasi. Jadi proliferasi itu adalah folikel itu yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, dua hormon ini memicu dinding rahim untuk menebal. Nah, jadi penebalan dinding rahim ini disebut fase proliferasi. Kenapa dinding rahim menebal? Tujuannya adalah bersiap-siap untuk menerima embrio apabila terjadi pembuahan. Selain itu, fungsi hormon estrogen adalah memicu kelenjar pituitari untuk menghasilkan FSH dan LH. Hormon LH ini diproduksi secara meningkat dan mendadak, ya. Peningkatan hormon ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel. Nah, keluarnya sel telur dari folikel disebut ovulasi. Nah, fase yang ketiga adalah fase sekretori, yaitu folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Nah, sel yang sudah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan bergerak menuju ke tuba Fallopi. Nah, jika sel telur tidak dibuahi, maka akan dikirim sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini hormon estrogen dan progesteron pada perempuan rendah. Ya, rendahnya hormon estrogen dan hormon progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Bagaimana anak-anak setelah kalian mendengar penjelasan tentang organ reproduksi, tentang proses pembentukan sel kelamin baik pada laki-laki maupun perempuan, kemudian proses tentang reproduksi yang terjadi umumnya di organ reproduksi wanita ya. Dengan menyaksikan video barusan, Ibu harap rasa syukur kita kepada Allah semakin tinggi karena kita diciptakan dengan sedemikian sempurna. Kemudian betapa sempurnanya proses perlindungan kita sejak dari dalam kandungan sampai dilahirkan atau dikeluarkan ya. Kita harus lebih menyayangi orang tua kita, terutama ibu kita, karena selama 9 bulan 10 hari sudah mengandung, kemudian juga setelah melahirkan menyusui. Nah, oleh sebab itu penting sekali kita untuk berbakti kepada orang tua. Lebih penting lagi kita bersyukur pada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur pada Allah atas pemberian yang maha sempurna, terutama organ reproduksi ini? Salah satu caranya adalah dengan menjaga sebaik-baiknya, menjaga kebersihannya, menjaga fungsinya harus sesuai dengan norma agama dan norma yang diatur di lingkungan sosial kita. Jadi jangan difungsikan terlebih dahulu kalau memang belum waktunya, meskipun organnya sudah berfungsi dengan baik. Ya anak-anak, hati-hati karena organ kalian sekarang sudah berkembang, kemudian semuanya sudah menghasilkan sel kelamin ya, sehingga harus menjaga bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya, ibu yakin kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga tahu bagaimana bergaul yang baik ya. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran ibu pada kali ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.